Selamat datang PSBB, selamat tinggal IHSG. Berikut ini adalah 5 hal yang dapat Anda lakukan ketika market irasional. Bila Anda baru berkunjung ke channel CSX Pro ID ini, pastikan Anda untuk subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan bel di sebelah kanannya, karena kami merilis video-video yang baru setiap minggunya terkait keuangan dan investasi. Pastikan juga Anda untuk join di channel Instagram dan Telegram kami di @csxproid. Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengumumkan kembali diberlakukannya PSBB. Pengumuman PSBB ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 9 September di malam hari, sehingga sontak saja membuat pelaku pasar itu panik dan rame-rame jualan pada hari Kamis 10 September keesokan harinya. Dan sehingga membuat IHSG itu terjun bebas sampai minus 5% pada satu hari tersebut. Nah, pelaku pasar ini panik selling, jualan, takut sahamnya melorot lebih dalam lagi. Mereka pada lakukan cut loss berbarengan, dan tiba-tiba pada keesokan harinya, tanggal 11 September, IHSG itu naik 2,5%. Katanya, andaikan saya tahan, aduh pasti bisa profit. Andaikan saya tahu bakal naik, pasti nggak saya cut loss. Andaikan saya ini dan itu. Pelaku pasar itu pasti bertanya-tanya, kenapa begini, kenapa begitu? Dan jawabnya itu satu, saudara. Karena market itu irasional. Pelaku pasar itu didorong oleh dua macam emosi, fear and greed. Saudaraku, berita mengejutkan yang menyebabkan shocking market seperti itu pasti akan terulang kembali di kemudian hari. Berikut ini adalah 5 hal yang dapat Anda lakukan untuk menyikapi market yang irasional seperti itu. Yang dapat Anda lakukan, yang pertama adalah Anda dapat hold. Jangan panik, saudara, ketika terjadi situasi seperti ini. Ini dimulai dari awal, dari pemilihan sahamnya. Memiliki portofolio saham-saham yang bagus. Saham-saham yang bagus itu saham yang profitable, ya, yang growing, bertumbuh secara pendapatannya, dan juga chartnya uptrend atau harganya naik terus dari hari ke hari. Dan berita yang keluar tersebut kadang-kadang itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan saham yang Anda miliki. Maka Anda tidak perlu khawatir. Hold saja saham Anda, karena saham-saham yang bagus FA dan TA-nya itu biasanya akan paling cepat rebound ketika market itu pulih. Yang kedua adalah Anda dapat membeli lebih lagi, buy more, bila Anda yakin bahwa saham-saham yang Anda hold itu bagus dan akan rebound pada waktunya. Kenapa nggak siapkan amunisi yang dapat Anda gunakan nantinya untuk membeli lebih banyak lagi ketika rebound? Justru ketika jatuh itu waktunya untuk nambah posisi kembali dan dapat harga yang lebih murah. Yang ketiga adalah Anda dapat lakukan sell atau dalam hal ini ya cut loss. Bila ternyata memang beritanya itu berdampak buruk terhadap portofolio Anda, misalkan contoh ya, Anda hold saham rokok sedangkan cukai rokok naik. Misalkan direksi dari emiten tersebut kena cekal terkait korupsi atau terkait dengan penipuan. Nah, itu Anda perlu cermati lebih lanjut. Karena memang kalau tidak bisa dipertahankan lagi, Anda bisa sell dan cut loss. Tetapi ingat bahwa sell atau cut loss itu mesti melalui suatu pertimbangan yang matang dan bukan berasal dari panic selling. Yang keempat adalah Anda dapat melakukan yang namanya switching. Jadi maksudnya switching di sini adalah artinya begini, saudara, saham-saham yang pernah bagus di masa yang lalu belum tentu akan bagus di masa depan. Dan di video yang lain saya pernah singgung juga mengenai yang namanya sektor rotation, di mana sektor tertentu yang growing di masa lalu itu belum tentu akan growing lagi di masa kini atau masa depan. Demikian pula saham di dalamnya. Biasanya sektor rotation ini akan terjadi ketika ada peristiwa-peristiwa yang high impact, seperti misalkan resesi, misalkan COVID, atau ditemukannya suatu teknologi baru, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, secara berkala, kita perlu melakukan yang namanya switching dan reposisi portfolio, sehingga posisi saham kita itu bisa memberikan return yang optimal. Di masa sekarang ini, batas-batas teritorial itu sudah bukan lagi hambatan untuk Anda berinvestasi. Di video yang lain saya sudah pernah membahas tentang bagaimana Anda dapat membeli saham-saham sektor lain yang tidak ada di IDX, seperti sektor healthcare atau sektor teknologi, saham-saham seperti Johnson & Johnson, Apple, Amazon, atau Facebook. Itu bisa jadi pilihan alternatif yang sangat menarik dibandingkan dengan saham-saham yang ada di lokal. Bila Anda tertarik untuk mencoba berinvestasi di saham luar negeri, saya sertakan linknya di kolom deskripsi yang dapat Anda pelajari lebih lanjut. Yang nomor 5 adalah Anda dapat yang lakukan namanya cash out. Ada kalanya market begitu buruk, dan bila semua indikator sudah tidak ada lagi yang mendukung untuk Anda berada tetap di market, maka pilihan satu-satunya mungkin adalah cash out, di mana Anda menjual seluruh aset Anda di saham dan Anda jadikan cash terlebih dahulu. Dan kita simpan cash itu untuk sementara waktu.
di masa-masa yang terburuk seperti misalkan perang atau depresi ekonomi. Cash out itu adalah salah satu opsi, selain ya mungkin dibelikan emas begitu ya. Tapi kita bicara lain waktu lah. Oke, saudara, itu adalah 5 hal yang dapat Anda lakukan dalam menyikapi market yang naik dan turun dan irasional seperti saat ini. Oh ya, ada satu hal terakhir yang saya ingin garis bawahi, bahwa kemampuan Anda untuk menganalisa market itu penting. Jadi tidak perlu Anda harus yang canggih-canggih begitu ya. Tetapi mesti paling tidak Anda tahu cara membaca tren. Kemudian Anda tahu cara membaca suatu kondisi perusahaan, apakah bertumbuh, apakah sedang stagnan, sehingga Anda dapat membuat suatu keputusan yang bijaksana terhadap investasi Anda. Baik saudara, bagaimana cerita Anda ketika mengalami berita yang mengejutkan? Apakah Anda buy, Anda hold, atau Anda sell? Share dan tuliskan pada kolom komentar di bawah, dan semoga video ini bisa memberikan insight dan edukasi finansial bagi kita semua. Akhir kata, wujudkan sukses finansialmu bersama JSX Pro. Kunjungi website kami di www.jsxpro.com untuk mendapatkan edukasi tentang investasi dan keuangan. Saya Tommy Yu dari JSX Pro.